adalah kesempatan Irangel terakhir untuk ke-12 tim yang berlaga di Asian Games Esports Qualifier PUBG Mobile. Dan kali ini garis pesawatnya sepertinya agak sedikit berbeda dengan apa yang dari tadi kita lihat. Ini dia visualisasi Sri Lanka yang sedari tadi dia muter terus. Iya. Ya kan, nggak dapat apa-apa gitu. Ya sebenarnya mereka lagi gameplay utamanya adalah menentukan next checkpoint itu aman untuk mereka hinggapi sampai di akhir stage 6, stage 7. Namun dari Vietnam tidak ada sama sekali pengurangan tekanan ke arah lawan. Hong Kong digeprek, tapi dari Buzi sudah diketahui posisinya berada di gulang hijau dari main key terus melakukan antisipasi zoning out ke arah dari tim Vietnam agar pemain dari Hong Kong tidak tergerus lagi satu demi satu. Dan sekarang Hong Kong lebih melakukan defense aja. Aduh. Kok ada berani banget di depan muncul dari pemain-pemain Vietnam. Please Shaman, jangan sampai lo terculik, karena butuh tetap sosok lo membawa ataupun menahkodai 3 player dari Indonesia. Sejauh ini yang bakal kontak terlebih dahulu adalah Kyrgyzstan. Tadi terlihat di bagian elimination phase, sama halnya juga dengan Kazakhstan. Baru saja bertegur sapa dengan tim Turkmenistan. Tadi sepertinya niat dari Turkmenistan mau slow rotation, tapi siapa yang sangka ternyata Kazakhstan yang menjadi gatekeeper dari arah jam 6 bentuk. Nah ini kalau KSA sama Tajikistan, mereka kayak bakal sibuk berdua aja. Jadi ada beberapa area-area yang mungkin bisa kita kotak-kotakan, yaitu area selatan yang cukup ramai pada perayap. Lalu area kiri, yakni ada KSA dan juga Tajikistan yang baru saja kita lihat anonim ter-takedown. Sepatutnya memang masih bisa dilakukan revive, tapi agak risky karena harus keluar rumah. Oke. Dan dari KSA pun kayaknya nggak terlalu full commit juga. Masih melihat aja, membaca situasi dan juga kondisi dari Tajikistan yang coba ternyata dari seorang Prestige melakukan following up yang 1, 2, 3 granat. Dan akhirnya outpoint memastikan poin tambahan dari KSA Kingdom Saudi Arabia tetap bertengger ada di top 3. Namun dari Prestige masih meneliti dulu ada atau tidak player yang ada di atas di lantai 2. Tapi Tajikistan ternyata termakan oleh angle yang lain dari tim Thailand. Ada di sisi high ground Thailand. Benar-benar mengerikan banget kontrol dari sisi high ground dan bermain di outer saja. Itu sedari tadi sih, dari Thailand ya kan, Yang dari ceritain arah dari arah utara. Dan memang dari Indonesianya geser, dilepas. Jadi Thailandnya bisa lebih ngelebar lagi untuk nguasain arah jam 12-nya. Tapi yang sangat berdekatan dan potensial untuk melakukan close combat fight adalah KSA dan juga Tajikistan. Tukar-menukar granat terjadi, bahkan Mize connect shotgunnya menuju ke arah Amori. ID7 tetap memberikan sebuah counter attack menuju ke arah bagian dalam. Ada di lantai 2, ada di lantai 1, tapi ID7 connect needs-nya menuju ke arah auto hard membuat Tajikistan pun kesulitan. Nggak punya ruang gerak yang banyak. Bahkan connect kembali untuk bisa memastikan satu elimination masuk ke kantong KSA. Dan juga ID7 telah memilih untuk melakukan cover di belakang karena Mart lebih ditugaskan lakukan revive karena Amori sang hard carry dari tim Kingdom Saudi Arabia. Tapi lihat bagaimana presisi yang dilemparkan, satu buah molotov membuahkan hasil Tajikistan digeser oleh Kingdom Saudi Arabia. Kalau tetap ke Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Philippines, ada probability ya tadi bisa diganggu sama Kyrgyzstan atau mungkin KSA. Oh ternyata masih tetap ke Hong Kong, Vietnam sama Indonesia. Filipina akan menjadi gatekeeper untuk di arah jam 9-nya. KSA juga sama nih. KSA, Kyrgyzstan akan mencari cara untuk masuk. Bisa menjadi third party juga dari KSA. Mungkin kalau Kyrgyzstan buka fight terlebih dahulu. Kazakhstan yang sedari tadi terus Noel. Tapi kayaknya belum komit untuk ngambil satu titik. Masih terus mengganggu aja orang-orang yang masih ada di bagian luar. Thailand pun hanya menyisakan 3 saja. Kayaknya akan menjadi nomor antrian paling terakhir untuk Thailand untuk masuk ke dalam zona. Karena kepotong terus nih rotasi-rotasi dari Thailand. Ya. Mereka juga kayaknya menunggu momen aja Blue Zone bergerak. Disitulah mereka mungkin akan sedikit-sedikit turun ke arah circle dari sisi atas. Tapi dari Sri Lanka akhirnya terjerumus juga mereka dengan peluru-peluru dari Kazakhstan yang cukup ramai. Nggak cuma Kazakhstan memberikan geprekan ke arah sana, tapi di atas tengah pun juga ada yang sama. Turkmenistan bahkan dari Sri Lanka menjadi lumbung poin cuy. Jordan juga mengarah ke sana. Ya ampun, Sri Lanka yang sedari awal kebingungan, tapi buy one get two masih belum ada satu benturan dari Broken Wall yang bisa menutup angle mereka dari beberapa granat dilemparkan dari Turkmenistan. Namun dari KSA Amori memberikan kejutan juga dan selesai
dari Sri Lanka. Tidak ada sentuhan sama sekali, mereka mengeluarkan pelurunya. Mereka nggak cocok sih main di outer, nggak bisa ngelawan masuk, mereka nggak bisa ngedobrak masuk. Lebih cocok ya udah main tengah aja. Cuman kan tadi mereka terlambat ya untuk bisa dapetin center. That's why pada akhirnya harus tereliminasi. But here we go, Kyrgyzstan sepertinya bakal commit untuk bisa nge-retake entry compound dari Philippines. Sudah mulai ada beberapa trap nades dilontarkan oleh seorang Fusingan, tapi begitu sabar Kyrgyzstan gak langsung tabrak sembrono. Flyki yang menjadi target pertama. Knockdown terjadi. Zerek masih bisa take cover di dalam hovercraft, tapi ternyata through the smoke dari Leonilo belum sepenuhnya connect. Dan ini dia Fusingan masih berfusing-fusing di bagian dalam. Dan Zerek, pemain terakhir dari Kyrgyzstan, apakah dia bisa melawan dua pemain dari Philippines? Masih terus dicicil HP barnya, tapi Zerek gak akan mampu melawan defense yang sudah dibangun oleh tim Philippines. Ya, Zerich equal sama Fusingan sih menurut gue. Secara dia buying time dan juga sulit banget, licin banget untuk mereka gempur dari tim Filipina. Dan Kyrgyzstan nampaknya masih belum mampu juga, tapi lihat juga bagaimana dari Turkmenistan. Agak slow down aja dari XYZ, the Aki-Aki. Kenapa Cijal? Itu depannya Redlick. Iya, dari nggak ada apa-apa, mau kita bergranat. Let's go. Kita lihat sang Aki-Aki terlalu cepat, Ki. Terlalu kematangan, Ki. Terlalu tembak aja. Santai dulu, Ki. Santai, jangan terlalu terburu-buru. Reload dulu. Thompson lo di reload dulu, Ki. Ternyata dari Jordania mendapatkan bapak-bapak kebanggaan kita dari Turkmenistan di #7. Tapi Indonesia akan langsung menghantam tempat dari Hong Kong. Ada trading knock yang terjadi. Hong Kong hanya menyisakan 2 pemain saja. Haikal dengan granat magicnya akan dilontarkan menuju ke arah bagian dalam, tapi Zero masih stay low key saja di bagian lantai 2. Sama halnya juga dengan Mankey. Musuh sudah terdeteksi, ada di bagian mana saja. Informasi sudah terserap untuk tim Indonesia, tapi ya salahnya di sini mereka tidak boleh sembrono. Khawatirnya adalah third party yang bisa mengganggu tempat dari tim Indonesia. Oke, dan juga bagaimana dari Indonesia, Pratama dan juga Haikal akan memainkan satu skema granat yang gagal, tapi Jeremy dapetin Vietnam dari top sih, tapi sayangnya Haikal harus kehilangan oleh Hong Kong Meki. Ya ampun, Zeta bakal diandalkan sendiri saja menjadi last man standing untuk menentukan poin Indonesia bertahan. Ada di top 6. Tapi Pratama, santai dulu, chill dulu. Ada 2 angle kanan dan juga kiri yang harus dia hadapi. Rare masih mempersiapkan diri. Zero ternyata masih ingin melemparkan granat ke sebelah kanan dari seorang Zeta. Tapi Zeta, please, mainlah licin, bergerak terus atas bawah agar tidak ada granat yang menyangsang ke badan dia. Tempat dari Indonesia agak sulit, tapi Pratama keluar dari rumah. Berharap smoke ini bisa menyembunyikan dirinya. Tapi gak ada ruang gerak yang nyaman sih menurut gua. Betul. Rumah ini terlalu banyak jendela, satu. Kedua, dia juga gak bisa diem stuck di satu posisi, bisa dilempar granat langsung meningsoy. Kedua adalah bagaimana tembakan dari Vietnam juga masih terus masuk ke arah bagian dalam. Itu yang membuat kenapa Pratama agak kesulitan. Tapi Philippines juga sudah mulai maju menuju ke arah Vietnam. Ada beberapa setup smoke yang sudah mulai dibangun. Vietnam pun sadar ada penyusup di bagian belakang. Win akan berusaha untuk nge-screening dengan mobilnya. Coupe RB diputar-putar, dia tahu ada yang menjadi ulat keket. Satu granat dicoba ke arah bagian kiri. Connect, tapi ternyata hanya splash damage saja. Ya, Fusingan agak sedikit nge-hold. Gemeter nampaknya dengan vehicle dari seorang Win yang berputar-putar meliuk. Liuk Dallas dia, Fusingan masih berhasil untuk melakukan healing sementara waktu. Tapi lihat juga bagaimana di area lain Topsy mengincar pemain Filipina yang lainnya. Leonilo menjadi makanan mereka yang cukup nyaman dan juga empuk. Tapi Bozy tahu jelas posisi Fusingan, posisi dari Barodi ada di depan mata dia, tepat 1, 2, 3 masih bisa dihindari, tapi peluru tidak bisa bohong. Ada satu mata kaki yang bisa diincar oleh pemain dari Vietnam, tapi lihat bagaimana on point Bozy. Vietnam masih menggila, masih menggedor daya dobraknya. Ini ngeri banget loh, 9 elimination sudah dikunci oleh mereka, bahkan mungkin bisa menambah menjadi 10 kalau satu lagi berhasil didapatkan, atau kalau Fusingan gak bisa di-revive. 10 eliminations untuk Vietnam. Tapi Pratama, last man standing. Come on, Zeta. Satu pemain terakhir, harapan Indonesia. Come on, Satu Zeta. melawan 2, akankah bisa clutch? Tapi ternyata tidak. Karena dari Hong Kong secara bersamaan langsung nge-push begitu saja. Dan Redlick, ini penyusup yang dari tadi mengganggu tim Indonesia.
Redlick yang terakhir melemparkan granat 1, granat 2. Harusnya sih nggak connect ke siapa-siapa karena pemain dari Hong Kong ada di bagian second floor. Beda waktunya dikit banget lagi hashtag 6 sama hashtag 5 selesai sih. Iya. Aduh ya ampun, perbedaannya juga 1 poin. Dan sayang Zeta tadi masih gagal untuk melakukan perlawanan secara maksimal. Tapi Zero akhirnya kemasukan juga 1 bola dari tim Kazakhstan. Bola yang meledak akhirnya di following up juga oleh Vietnam. Bukan Kazakhstannya, menarik sekali Vietnam. Gila, semua sisi yang ada peperangannya coba dimasukin sama dia secara perlahan dan dikit-dikit menjadi poin eliminasi mereka. 1 player ngejaga 1 tim is real dari Vietnam. Win menjaga Jordan nilai cukup ketat. Miracle mencoba sedikit ngecek 1-2 tembakan ke S12 kayak terlalu jauh menurut gue. Dimanfaatkan dari seorang Topsy, ngebledet kepalanya. Coba menandaikan diri dari seorang Late dan akhirnya jatuh juga dari Win. Vietnam berkurang kuantitas playernya dan sekarang sisa 2 Topsy tryhard. Masih mencoba untuk bertahan. Tops ngokang granat, siap dilontarkan. Begitupun juga dengan backup dari bagian belakang. Tapi what a nice nades! 2 pemain langsung rata dimakan oleh 1 granat. Tops menggila saat ini. Bos yang sudah ada di bagian sniper tower. Dia tahu ada 1 pemain dari Hong Kong, Mankey, yang masih menyelinap pelan-pelan. Gue shout out buat Kazakhstan Redlick sih. Ini 1 pemain dari tadi nyusup dan mengganggu. Even fight dari Indonesia dengan Hong Kong aja ini diganggu oleh seorang Redlick. Tapi pertanyaannya apakah Redlick bisa mencuri winner-winner chicken dinner atau tidak? Oke, dan sekarang agak nge-slow dulu dari tempo yang dimiliki. Tapi Buzi ternyata langsung menangkap Redlick gitu saja. Dan Monkey masih agak nahan diri untuk menutup angle dari pemain Vietnam. Tapi terlalu dewa memang pemain-pemain Vietnam. Game sense-nya masing-masing individual dan Monkey. Mungkin saja masuk 1, 2, 3, 2 bebek. Vietnam menyelesaikan match keempat kita dengan winner chicken dinner yang sangat manis. Mengalahkan buah yang di Indonesia.